Inilah hasil dari restorasi mobil Daihatsu Verosa yang kita kerjakan di bengkel Padepokan DS Custom. Untuk pewarnaan yang dipakai masih menggunakan warna merah karena agar sesuai dengan warna asli yang tertera di STNK tentunya ya. Dan ini juga sudah kita kumpon, dan untuk beberapa spare partnya sudah kita pasangkan kembali pada tempatnya tentunya. Tapi bahannya ada yang bagus juga nih, yang Agak tebal ya. bagus nih bang. Ini bagus, terus udah dikasih juga semacam plastik bening Mbah ya, Ya, biar bisa ngelihat dari luar maupun dari dalam. Ini dikasih semacam pin Mbah ya. ya. Ini ada berapa pin Mbah? 18. 18 totalnya ya untuk sekeliling ini. Jadi tiap sisinya itu kurang lebih ada 5 sampai 6 pin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Anguners, jumpa lagi bareng saya Rijal Surya Jaya, cuma di channel Padepokan DS Custom. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, seperti biasa kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit mobil Daihatsu Verosa yang sempat di beberapa video yang lalu kita tayangkan proses dari restorasinya. Dan untuk sekarang ini sudah mulai memasuki tahap naik cat dasar ya. Jadi ini sudah kita cat menggunakan warna pink sebagai dasar, dan nantinya mobil ini juga akan menggunakan warna merah ya, supaya sesuai dengan yang tertera di STNK. Jadi dengan kata lain, mobil ini masih akan dicat menggunakan warna merah seperti warna sebelumnya. Hanya saja untuk pewarnaan merah yang akan kita lakukan sekarang akan lebih maksimal. Dan di sini juga ada beberapa bagian-bagian tertentu yang kita tambahkan ya, seperti untuk panel-panel atau list dari pinggiran pintunya ini. Kita juga copot dulu karet-karetnya karena ada beberapa keropos, dan kita tambal, kita dempul ulang, lalu kita cat dasar untuk pewarnaannya. Dan ini adalah beberapa bagian yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau di video sebelumnya itu untuk proses pengerjaan di bagian kabin belakang, mungkin ya ini bisa kita sebut kabin belakang yang terusan ke bagian bak, ini akan kita pasangkan kaca geser teman-teman. Jadi ownernya minta
dibikinin kaca geser, dan sekarang ini sudah selesai kita kerjakan. Untuk bagian dudukannya atau penyangga kacanya ini juga ada beberapa lasan-lasan yang masih terlihat sangat ekstra ya, dan nanti akan kita coba perhalus, akan kita coba tutup dengan dempul yang sedang kita kerjakan seperti yang teman-teman dan angoners lihat sekarang ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya informasi untuk di bagian kabin dalam. Sekarang kita akan coba lihat ke bagian belakang teman-teman. Untuk bagian belakang dari mobil Daihatsu Verosa ini untuk keseluruhan sudah kita cat ya, sudah kita cat dasar, termasuk untuk kap mesinnya juga. Ini masih diselaraskan warnanya menggunakan warna pink sebagai dasar, dan nantinya akan kita langsung cat menggunakan warna merah. Sebagai informasi ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita mau ngecat bodi mobil maupun motor, apalagi untuk beberapa varian warna, itu kita juga harus tahu teknisnya teman-teman. Sebagai contoh, di mobil ini kita akan kasih warna merah merona ya, dan untuk dasarnya kita pakai pink. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memakai dasar cat warna putih ataupun abu, sementara untuk finishingnya nanti warna merah, itu nantinya akan terkesan gelap teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita mau ngecat dengan warna-warna yang cerah, untuk dasarnya juga kita menggunakan warna-warna yang tidak beda jauh untuk pewarnaannya. Seperti itu kurang lebih ya, mungkin teman-teman dan angoners juga paham. Nah, ini kita lanjut untuk bagian kaca belakangnya. Untuk bagian kabin belakangnya juga udah kita dempul ya. Ini nanti akan kita coba perhalus menggunakan Hamplas 1000 atau 1200 sebagai finishing. Dan untuk door trim juga nanti akan kita kerjakan oleh tim kita tentunya. Untuk door trim nanti akan dikerjakan oleh Abah Encang, spesialis interior dari Padepokan DS Custom. Oke, secara keseluruhan untuk bodi sudah kita cat dasar, lalu ini ada beberapa part yang sudah kita pisahkan. Kita coba amankan dulu ya teman-teman, dan nantinya ketika mobil ini selesai dicat dasar, kemudian naik cat finishing ya, cat utama, nanti akan kita coba setting beberapa spare part yang sudah kita pisahkan, untuk selanjutnya akan kita rapihkan. Dan ini adalah penampakan dari body armor ya. Body armornya ini sudah kita cat juga menggunakan warna hitam dop. Kalau sebelumnya body armornya itu dia warnanya merah teman-teman, mengikuti warna dari bodinya. Sekarang kita cat menggunakan warna hitam dop. Nah, ini kelihatan ya. Untuk cat hitam dop itu sebagai informasi hampir sama dengan cat-cat dasar pada umumnya ya. Hanya saja yang menjadikan cat ini menjadi dop itu adalah pernis atau clearnya teman-teman. Jadi jenis clear itu ada beberapa ya, ada clear dop, clear bening, dan clear medium. Dan ini adalah penampakan mobilnya pada saat sudah naik cat teman-teman. Nah, ini udah selesai ya mobilnya untuk proses catnya, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian spare part yang lainnya juga sudah kita pasangkan. Ini adalah hari ke-14 mungkin ya, kalau bisa kita sebut. Ini adalah hari ke-14 dari proses pengerjaan restorasi mobil Daihatsu Verosa yang dikerjakan di bengkel kita. Kurang lebih seperti ini ya. Mari kita coba lihat penampakannya seperti apa. Lebih detailnya kita langsung review di bagian depan terlebih dahulu. Untuk bagian winch, kemudian grill, lalu lampu-lampunya juga ini sudah kita cat, kita pasangkan langsung ya. Winchnya juga, untuk penyangganya juga kita cat ya teman-teman, atau bumper depannya ini bumper depannya custom ya. Jadi ini juga sudah kita berikan warna, termasuk di bagian kaki-kaki, mulai dari gardan, kemudian per daun, dan di bagian mudguard ya atau cover mesin di bagian bawah kita juga berikan sentuhan warna hitam dop supaya lebih selaras dengan warna spare part yang lain. Dan ini adalah hasil catnya. Jadi teman-teman kalau misalnya datang langsung ke bengkel bisa langsung ngaca di sini ya. Setelah naik cat dasar, kemudian untuk finishing cat, untuk selanjutnya tahap akhir kita lakukan
clear ya, atau kita tambahkan pernis, dan yang paling akhir kita tambahkan kumpon untuk warna yang lebih ngejreng ya, jadi terkesan lebih glossy atau glowing lah istilahnya. Oke, ini juga ada beberapa bagian body armor di bagian kabin belakang sudah kita pasang, sudah kita cat juga. Dan untuk keseluruhan body armor dari bumper depan maupun bumper belakang termasuk kaki-kaki kita berikan sentuhan warna yang selaras ya, yaitu warna hitam doff. Dan untuk mobil ini sebenarnya belum beres ya teman-teman secara keseluruhan, tapi untuk body ini sudah beres kita cat ya. Ini merahnya merata ya, termasuk kacanya juga kemarin sempat kita bikin dudukannya atau penyangganya, sekarang beres ya. Dan ini kacanya sekarang sudah bisa dibuka tutup lewat samping, baik dari dalam kabin maupun dari luar kabin, kaca tersebut bisa dibuka tutup. Nah, door trimnya kurang lebih seperti ini. Door trimnya juga sudah selesai kita kerjakan dan sudah kita pasangkan di kedua pintu dari mobil tersebut ya. Ini bahannya lumayan tebal teman-teman, dan ini benar-benar baru. Ini juga hasil kreasi dari Abah Encang, yang dimana acuannya adalah sesuai request dari pemilik mobil tersebut. Untuk di bagian jok belum kita pasangkan, hanya saja untuk beberapa bagian yang lain sudah kita pasang ya, seperti sun visor, kemudian speaker aktif ya. Lalu untuk bagian dashboard sudah kita pasangkan. Untuk pintu ini masih enakan, engsel-engselnya tidak ada yang terindikasi rusak. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini penampakan dari full body dari mobil ini. Dan ini adalah hari ke mungkin kurang lebih jalan 3 minggu ya, bro. Mobil ini sudah mulai sedikit-sedikit kita kerjakan, karena memang untuk restorasi yang kita kerjakan itu harus benar-benar total ya. Dan di hadapan saya ini ada beberapa part tambahan ya. Mungkin kalau misalnya di Land Rover ini biasa kita sebut kanvas atau tudung dari kabin belakang. Nah, kalau misalnya di mobil-mobil yang lain itu bahannya kanvas, di mobil Verosa ini bahannya semacam kain kulit semi sintetis, yang dimana untuk pemasangannya itu sendiri menggunakan beberapa teknik seperti yang teman-teman dan angoners lihat di sini. Di sini ada beberapa pin untuk pemasangan tudungnya atau cover kabinnya ya, dan ini juga sudah dilengkapi dengan plastik bening, yang dimana ini juga request dari pemilik dari mobil Verosa ini ya. Dan ini 100% handmade, 100% hasil kreasi dari Abah Encang selaku penggawa masalah interior di bengkel Padepokan DS Custom. Dan yang paling menarik buat teman-teman dan angoners yang mungkin harus tahu dan wajib tahu, ini semuanya dikerjakan sendiri loh teman-teman oleh Abah Encang. Dan untuk proses pengerjaannya ini kurang lebih sekitar 2 hari ya, kalau misalnya kita pengen geber. Dan untuk kiri kanan depan belakang mobil ini di kabinnya sudah selesai dikerjakan sebenarnya ya. Nanti akan kita perlihatkan bagaimana cara pemasangannya oleh Abah Encang. Bah, jadi gimana Bah, ini custom ya buatan Abah Encang ya? Iya, pasang kap nih. Nah, ini bahannya dari apa nih Bah? Ini dari karet, bahannya ada yang bagus juga nih. Agak tebal ya. Bagus nih bahannya. Ini bagus, terus udah dikasih juga semacam plastik bening Bah ya, biar bisa ngelihat dari luar maupun dari dalam. Dan ini untuk teknisnya seperti ini. Ini dikasih semacam pin Bah ya. Iya. Ini ada berapa pin Bah? 18 totalnya ya, iya. untuk sekeliling ini. Jadi tiap sisinya itu kurang lebih ada 5-6 pin ya. Iya. Oh, ini baru berapa persen Bah? Udah full, udah selesai. Oh, udah selesai. Tinggal dipasang berarti. Tinggal atasnya ya, yang atap sini. Nah, Ini prepet gitu. Ini jadi atasnya bisa dibuka ditutup ini. buka tutup berarti ya. Atasnya bisa dibuka ditutup. Jadi ini juga aman dari pencurian mungkin Bah.
Karena di sini juga udah dikasih ini ya. Iya. Dikasih apa namanya? Dudukan lagi. Iya, dudukan lagi. Ini Pakai buat mobil off-road sih. buat mobil off-road ya. Mobil itu. Tapi kalau lemas mah kayak pasti ada. Pasti ada sedikit ya. Iya. Namanya juga mobil off-road, Bah. Iya, pasti ada. Oke, siap. Lanjut, Bah. Oke teman-teman dan owners, jadi inilah proses pemasangan dari tudung atau cover kanvas di bagian belakang mobil Daihatsu Verosa ini. Saya tekankan sekali lagi ya teman-teman, untuk proses pengerjaannya ini Abancang ngelakuinnya semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun, mulai dari membeli bahan, bikin pola, kemudian menjahit, serta pemasangannya pun atau sampai tahap finishing pun Abancang lakuin semuanya seorang diri. Benar-benar keren ya, di usia yang sudah tidak lagi muda Abancang masih fokus, masih teliti, dan masih bagus dalam pengerjaan yang beliau lakukan ya. Termasuk salah satunya custom untuk bagian-bagian yang mungkin bisa kita nilai sulit ya. Dan memang untuk motivasi juga sebagai kita selaku kaum muda mungkinnya bisa kita sebut bahwa Abancang adalah salah satu contoh orang tua yang sangat-sangat berpositif sekali ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari beliau. Salah satunya adalah teknis-teknis seperti ini. Kalau saya pribadi jujur ya teman-teman, mungkin nggak bisa bahkan bikin hal-hal semacam ini ya, tapi Abancang mungkin karena pengalaman dan jam terbang, jadi beliau udah terbiasa juga. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana penampakan dari keseluruhan tudung atau cover bodi kabin ini pada saat kita pasang. Kita bantu dulu yuk Abancang, yuk naiknya kayak gimana. Tadi bah gitu. Aduh ini agak lumayan susah gampang ya naiknya. Oke sekarang kita pasang teman-teman, dan ini kurang lebih seperti ini ya. Teknik pemasangannya cukup sederhana, tinggal dikaitkan ke beberapa pin yang sudah Abancang buat, dan ada resletingnya juga ternyata ya, ini di kiri kanan dari cover atau tudung kabinnya ini. Dan untuk penampakan dari atas kurang lebih seperti ini ya. Oke kita tutup lagi, kita turun lagi. Oke mungkin seperti itu saja ya teman-teman dan angoners, informasi yang bisa saya sampaikan tentang restorasi mobil Daihatsu Verosa ini. Untuk info lebih lanjut mungkin teman-teman dan angoners bisa langsung menghubungi kontak yang tertera di deskripsi. Dan barangkali teman-teman angoners ataupun siapapun yang punya mobil pengen restorasi, langsung aja datang ke bengkel kita ya. See you next time in our video, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.